Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semua peserta yang mengikuti mata kuliah rancangan percobaan. Dan salam sejahtera Bapak ucapkan untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang menjadi topik bahasan kita pada pertemuan ke-10 ini adalah melanjutkan bahasan mengenai rancangan percobaan dengan rancangan yang berikutnya, yaitu rancangan acak lengkap faktorial atau disingkat RALF. R-nya adalah rancangan, A-nya adalah acak, L-nya lengkap, F-nya faktorial. Jadi pokok bahasan kita pada pertemuan ini adalah rancangan acak lengkap faktorial atau disingkat RALF. Pada rancangan acak lengkap faktorial, tentunya penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial ini bertujuan ingin mengetahui pengaruh minimal dua faktor, pengaruh dari dua faktor. Bisa dua faktor, bisa tiga faktor, dan bisa seterusnya sampai n faktor, tergantung dari kemampuan si peneliti tersebut. Sehingga rancangan acak lengkap faktorial itu terdiri lagi dari rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Jadi yang untuk meneliti pengaruh dari dua faktor, dan berikutnya rancangan acak lengkap tiga faktor, yaitu si peneliti ingin mengetahui pengaruh dari tiga faktor, dan seterusnya sampai dengan rancangan acak lengkap faktorial n faktor, di mana si peneliti ingin meneliti pengaruh dari n faktor. Nah, tentunya apa perbedaan antara rancangan acak lengkap non-faktorial dengan rancangan acak lengkap faktorial ini? Bahwa pada rancangan acak lengkap faktorial, baik yang dua faktor atau yang tiga faktor dan yang seterusnya sampai n faktor, selain peneliti memperoleh pengaruh dari masing-masing faktor, juga yang penekanannya khusus untuk rancangan acak lengkap faktorial adalah si peneliti ingin mengetahui pengaruh secara bersama dari kedua faktor, atau pengaruh interaksi dari dua faktor atau lebih tersebut secara bersama. Khususnya untuk rancangan acak lengkap faktorial dua faktor, maka di sana selain peneliti mendapatkan kesimpulan terhadap pengaruh dari masing-masing faktor, tapi si peneliti juga dapat mengetahui kesimpulan dari pengaruh bersama dari kedua faktor tersebut, atau disebut sebagai pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Untuk yang dua faktor, kalau yang tiga faktor berarti ada pengaruh bersama dari ketiga faktor tersebut. Kalau n faktor berarti ada pengaruh bersama dari n faktor yang diteliti tersebut. Nah, tentunya begitu luasnya rancangan acak lengkap faktorial, maka pada pertemuan ke-10 ini kita batasi pada topik rancangan acak lengkap faktorial dua faktor terlebih dahulu. Jadi pada rancangan yang digunakan oleh peneliti, untuk peneliti yang ingin mengetahui pengaruh dari dua faktor dan juga ingin mengetahui pengaruh bersama dari kedua faktor tersebut, atau pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut, maka dia bisa menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Pada saat peneliti memilih rancangan acak lengkap faktorial dua faktor, maka si peneliti harus memenuhi dulu prasyarat dari penggunaan rancangan acak lengkap faktorial tersebut, karena rancangan acak lengkap faktorial dua faktor merupakan bagian dari rancangan acak lengkap faktorial, maka dia harus memenuhi persyaratan
penggunaan dari rancangan acak lengkap faktorial. Apa persyarat dari rancangan acak lengkap faktorial? Yaitu persyaratannya bahwa pengaruh di luar dari faktor pelakuan adalah homogen. Ya, jadi kondisi di luar faktor perlakuan yang diteliti dalam kondisi yang homogen. Jadi dalam penelitian tersebut perbedaan yang muncul berkaitan erat dengan pengaruh dari faktor-faktor yang diteliti. Kalau dia rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, berarti perbedaan yang terjadi berkaitan dengan pengaruh dari kedua faktor yang diteliti. Kalau dia 2 faktor, faktor A dan faktor B, berarti ada pengaruh dari faktor A, ada pengaruh dari faktor B, dan ada pengaruh bersama dari faktor A dan faktor B. Sehingga pada kajian ini, khusus untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, model linear yang terinclude, yang tersirat di dalam rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut adalah modelnya sebagai berikut, ya, yaitu YIJK sama dengan mu plus AI plus BJ plus AB plus ABIJ plus epsilon IJK, di mana I adalah sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya dari taraf dari faktor pertama atau faktor A. Sedangkan C adalah 1, 2, 3 dan seterusnya dari jumlah taraf dari faktor kedua, yaitu B. Dan K merupakan ulangan, bisa ulangan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan merupakan jumlah ulangan yang dikenakan pada semua kombinasi dari faktor pelakuan tersebut. YIJK itu sendiri adalah pengamatan faktor A pada taraf ke I dan faktor B pada taraf ke C dan ulangan ke K. Jadi YIJK adalah pengamatan perubahan yang diukur, yang ditetapkan, yang merupakan pengaruh atau respon dari faktor A pada taraf ke I, faktor B pada taraf ke C, dan ulangan ke K. Sedangkan mu adalah rata-rata umumnya. Berikutnya untuk AI, A besar I, ini adalah pengaruh faktor pertama atau faktor A pada taraf ke I. Sedangkan BJ, B besar, J kecil, adalah pengaruh faktor kedua atau faktor B pada taraf ke J. Dan selanjutnya, selain faktor pertama, faktor kedua, ini adalah interaksi dari faktor pertama dan faktor kedua. Jadi ABIJ, A besar, B besar, I kecil, J kecil, adalah interaksi faktor A atau faktor pertama pada taraf ke I dan faktor kedua atau faktor B pada taraf ke J. Itu berikutnya, epsilon IJK adalah pengaruh galat pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Nah, inilah model yang tersirat di dalam rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Jadi model YIJK sama dengan mu plus A besar I plus B besar J plus ABIJ plus epsilon IJK merupakan model linear yang dimiliki dari rancangan acak lengkap 2 faktor. Rancangan acak lengkap 2 faktor. Sehingga dari model ini dapat dipahami bahwa si peneliti ingin mengetahui pengaruh dari faktor A atau faktor pertama dan ingin mengetahui pengaruh dari faktor kedua, dan lebih khusus lagi adalah ingin mengetahui pengaruh bersama dari faktor pertama dan faktor kedua, dari faktor A dan B atau interaksi AB, ya. Jadi jangan lupa, kalau kita sebagai peneliti yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, maka dari rancangan yang kita pilih tersebut sudah memiliki model, ya, yang akan kita uji.
yaitu modelnya seperti ini. Inilah model Y jika sama dengan mu plus A besar I kecil plus B besar J kecil plus A besar B besar I kecil J kecil plus epsilon I jika. Dan model inilah yang mengantar si peneliti untuk mencapai tujuannya, untuk mengetahui pengaruh dari faktor pertama, faktor A, untuk mengetahui pengaruh faktor kedua, faktor B, dan untuk mengetahui pengaruh bersama dari faktor pertama dan faktor kedua, atau pengaruh bersama dari faktor AB, atau interaksi dari AB. Sehingga dengan menggunakan rancang acak lengkap faktorial 2 faktor, si peneliti dapat kemudahan dalam menarik kesimpulan, karena sudah diantar tata cara dalam pengujian dari setiap hipotesis yang diajukan yang berkaitan dengan hipotesis faktor A, berkaitan dengan pengujian dari hipotesis yang kedua yang berkaitan hipotesis yang berhubungan dengan faktor kedua, faktor B, dan pengujian terhadap hipotesis yang berkaitan dengan peran bersama AB, ini merupakan interaksi dari faktor AB, faktor 1 dan faktor kedua, atau faktor A dan faktor B. Sehingga dalam model ini dapat ditarik bagaimana nantinya dalam selama penelitian berlangsung dan setelah penelitian selesai, dalam pengolahan datanya, si peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor pertama, bagaimana pengaruh dari faktor kedua, dan bagaimana pengaruh dari secara bersama dari faktor pertama dan faktor kedua, di mana faktor pertamanya adalah A, faktor keduanya adalah B, dan pengaruh bersamanya adalah AB. Sehingga dalam penelitian ini memudahkan bagi peneliti dalam mengolah datanya, mengolah data yang diperoleh selama penelitian dari berbagai pengamatan, dari berbagai peubah yang diteliti selama penelitian tersebut, di mana penelitiannya menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, sehingga si peneliti dapat menarik kesimpulan. Itu yang Bapak sampaikan untuk slide yang ini, dan kita lanjutkan nanti pada slide yang berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini menjelaskan bahwa rancangan acak lengkap faktorial atau RALF itu sendiri merupakan bagian dari rancangan acak lengkap, di mana rancang acak lengkap dibagi ada rancangan acak lengkap 1 faktor dan ada rancangan acak lengkap lebih dari 1 faktor. Nah, untuk rancangan acak lengkap faktorial termasuk dalam rancangan acak lengkap yang lebih dari 1 faktor, bisa 2 faktor, bisa 3 faktor, dan seterusnya bisa sampai n faktor. Jadi di slide ini menjelaskan tentang rancangan acak lengkap faktorial atau disingkat RALF. Nah, dalam rancangan acak lengkap faktorial atau RALF tersebut itu bisa terdiri dari 2 faktor yang akan diteliti, maka dia termasuk dalam rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor atau disingkat dengan RALF 2 faktor. Jadi yang pertama, bagian dari rancangan acak lengkap faktorial yang perlakuannya terdiri dari 2 faktor adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor atau disingkat RALF 2 faktor. Nah, tentunya selain rancang acak lengkap faktorial 2 faktor, selain itu ada juga rancang acak lengkap faktorial 3 faktor yang berikutnya, yaitu yang 3 faktor, disingkat dengan RALF 3 faktor, atau dari singkatan dari rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor, dan seterusnya sampai dengan n faktor, tergantung dari kemampuan dari si peneliti bisa membuat rancangan acak lengkap faktorial sampai dengan n faktor atau disingkat RALF n faktor. Nah, kita tahu bahwa pada rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di situ peneliti ingin mengetahui selain pengaruh faktor pertama, sebagai contoh faktor A,
dan juga ingin mengetahui pengaruh faktor yang kedua, faktor B, juga pada rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, si peneliti juga bisa mengetahui pengaruh dari pengaruh bersama dari kedua faktor tersebut, dari pengaruh bersama dari faktor pertama dan faktor kedua, atau pengaruh bersama dari faktor A dan faktor B, yang merupakan interaksi dari faktor A dan faktor B, atau interaksi dari kedua faktor tersebut. Jadi kalau faktor pertamanya A, faktor keduanya B, maka interaksi faktor pertama dan faktor kedua adalah interaksi AB, atau pengaruh bersama dari AB. Itu untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, atau RALF 2 faktor. Itu ada pengaruh faktor pertama, ada pengaruh faktor kedua, dan ada pengaruh bersama antara faktor pertama dan faktor kedua. Sedangkan pada rancangan acak lengkap faktorial yang berikutnya, yaitu rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor, di mana faktor yang ingin diteliti ada 3 faktor, disingkat RALF 3 faktor. RALF sama singkatan dari rancangan acak lengkap faktorial, dan 3F-nya itu adalah 3 faktor. Nah, di sini ada faktor pertama atau di simbol A umpamanya, dan ada faktor kedua di simbol B, dan ada faktor ketiga di simbol C, sehingga si peneliti bisa mengetahui pengaruh tunggal dari faktor pertama, faktor A, dan juga si peneliti bisa mengetahui pengaruh dari pengaruh tunggal dari faktor kedua, yaitu faktor B, dan juga si peneliti bisa mengetahui pengaruh dari faktor ketiga, pengaruh tunggal dari faktor ketiga, yaitu faktor C. Selain itu, pada rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor, si peneliti juga bisa mengetahui pengaruh interaksi antara faktor pertama dengan faktor kedua. Kalau faktor pertama A, faktor kedua B, maka bisa mengetahui pengaruh bersama antara faktor A dan faktor B, jadi AB. Tapi tidak sampai di situ saja. Juga peneliti bisa mengetahui pengaruh bersama antara faktor kedua, antara faktor pertama dengan faktor ketiga, yaitu faktor pertamanya A, faktor ketiganya C, maka pengaruh bersama faktor pertama dan faktor ketiga adalah AC, jadi interaksi faktor pertama dengan faktor ketiga, jadi interaksi AC. Bahkan lebih lanjut, si peneliti juga bisa mengetahui pengaruh bersama dari faktor kedua dengan faktor ketiga. Faktor kedua ada B, faktor ketiga C, jadi pengaruh bersama dari faktor kedua dan faktor ketiga adalah interaksi faktor kedua dengan faktor ketiga, atau disimbolkan BC, simbolkan BC. Dan lebih lanjut juga, pada rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor, si peneliti juga bisa mengetahui pengaruh bersama dari ketiga faktor tersebut. Jadi antara faktor pertama, faktor kedua, dan faktor ketiga secara bersamaan, atau interaksi faktor pertama, kedua, dan faktor ketiga, atau disimbolkan sebagai, kalau faktor pertama A, faktor keduanya B, faktor ketiganya C, ada pengaruh bersama A, B, C, atau interaksi dari A, B, C. Itu untuk rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor, dan kalau punya kemampuan lebih, bisa melanjutkan ke sampai n faktor, yaitu rancangan acak lengkap faktorial n faktor. Tentunya selain bisa mengetahui pengaruh faktor tunggalnya masing-masing, selanjutnya juga bisa mengetahui pengaruh dari pengaruh bersama dari dua faktor, 3 faktor, dan seterusnya. Jadi di sini bedanya antara rancangan acak lengkap satu faktor atau yang sederhana, rancangan acak lengkap sederhana yaitu 1 faktor, berbeda dengan rancangan acak lengkap faktorial yang faktornya lebih dari 1, bisa 2 faktor, bisa 3 faktor, dan bisa lebih lanjut lagi sampai n faktor, sangat tergantung dari kemampuan si penelitinya. Nah, di sini
dari slide ini hingga menjelaskan bahwa si peneliti bisa menggunakan rancangan acak lengkap apabila dia ingin mengetahui lebih dari dua faktor atau lebih, maka dia bisa menggunakan rancangan acak lengkap faktorial. Kalau dua faktor, maka disebut sebagai rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Kalau dia tiga faktor, maka disebut rancangan acak lengkap faktorial tiga faktor, dan seterusnya sampai n faktor. Sangat tergantung kebutuhan dari si peneliti. Dan biasanya rancangan acak lengkap faktorial tiga faktor itu S2, S3 yang melakukan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial sampai 3 faktor ini. Sedangkan untuk mahasiswa S1 kebanyakan menggunakan rancangan acak lengkap faktor tunggal, tapi ada juga yang sudah melakukan sampai tahap rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor itu bisa banyak juga digunakan di S2, tapi ada juga beberapa mahasiswa yang S1 yang sudah menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor ini. Tentunya sangat ditentukan dari kebutuhan dalam penelitiannya. Apakah dia ingin mengetahui pengaruh dari 2 faktor, baik pengaruh faktor tunggalnya masing-masing dan pengaruh bersama dari kedua faktor tersebut, atau pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut, maka dia bisa menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor atau disingkat RALF 2 faktor. Tapi kalau ingin menambahkan pengaruh faktor ketiga, maka dia bisa memilih rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor. Jadi yang diteliti adalah 3 faktor. Sehingga si peneliti untuk rancangan acak lengkap faktorial 3 faktor ini, RALF 3 faktor, si peneliti selain bisa mengetahui pengaruh dari faktor tunggal masing-masing, faktor pertama, faktor kedua, dan faktor ketiga, selain itu juga peneliti bisa mengetahui pengaruh bersama antara faktor pertama dengan faktor kedua. Peneliti juga bisa mengetahui pengaruh bersama antara faktor pertama dengan faktor ketiga, dan juga si peneliti bisa mengetahui pengaruh bersama antara faktor kedua dengan faktor ketiga. Bahkan lebih lanjut, si peneliti bisa mengetahui pengaruh bersama dari ketiga faktor tersebut. Nah, interaksi faktor pertama dengan faktor kedua dengan faktor ketiga secara bersama-sama. Jadi disitulah kelebihan dari rancangan acak lengkap faktorial. Jadi dia bisa sekaligus mengetahui pengaruh dari faktor tunggalnya masing-masing dan bisa sekaligus mengetahui pengaruh bersama di antara faktor-faktor tersebut. Bapak rasa untuk slide ini sampai di sini, kita lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Baiklah, kita masuk pada slide yang berikutnya. Pada slide yang berikutnya menyajikan tentang persyaratan atau prasyarat dalam penggunaan rancangan acak lengkap faktorial. Dalam hal ini, dalam bahasan kita, yaitu berkaitan dengan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Jadi pada slide ini Bapak ulang lagi, menyajikan persyaratan atau prasyarat kalau jika kita menggunakan rancangan acak lengkap faktorial. Nah, dalam hal ini kita berkaitan dengan pertemuan ke saat ini berkaitan dengan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya bahwa pada penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, contohnya rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, maka pengaruh yang diteliti hanya bersumber dari kedua faktor tersebut. Jadi pengaruh yang diteliti hanya bersumber dari kedua faktor tersebut. Jadi hanya kedua faktor tersebutlah yang menyebabkan adanya perbedaan antar respon, antar peubah yang diamati. Sedangkan di luar kedua faktor tersebut, kondisinya homogen, kondisinya sama. Nah, dengan demikian, karena di luar kedua faktor yang diteliti adalah homogen, maka dapat dilakukan pengacakan secara lengkap. Maknanya dapat dilakukan pengacakan secara sempurna. Ya, dapat dilakukan pengacakan secara keseluruhan.
karena itu bisa kita lakukan disebabkan kondisi di luar kedua faktor yang diteliti adalah homogen, homogen adalah sama. Jadi yang membedakan hanya dua faktor yang diteliti untuk penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Dari persyaratan pertama bahwa di luar dari faktor pelakuan itu kondisinya homogen, kondisinya sama, sehingga kita bisa melakukan pengacakan secara keseluruhan, atau kita bisa juga melakukan pengacakan secara sempurna, atau juga dikatakan kita bisa melakukan pengacakan secara lengkap. Itu jadi persyaratan pertamanya, bahwa di luar faktor pelakuan kondisinya adalah homogen. Nah, pengaruhnya adalah sama, homogen. Dan yang membedakan hanya yang disebabkan oleh faktor pelakuan. Kalau rancang acak lengkap dua faktor, berarti disebabkan oleh dua faktor perlakuan yang menyebabkan perbedaan. Kalau rancang acak lengkap faktorial tiga faktor, berarti perbedaan terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh ketiga faktor perlakuan. Nah, dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa di luar faktor pelakuan kondisinya homogen, pengaruhnya homogen, sama, sehingga kita bisa memenuhi syarat menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, sehingga kita dapat melakukan pengacakan secara keseluruhan, atau kita dapat melakukan pengacakan secara sempurna, atau kita dapat melakukan pengacakan secara lengkap, sehingga disebut sebagai rancangan acak lengkap. Karena dia lebih dari satu faktor, dua faktor atau lebih, maka disebut rancangan acak lengkap faktorial. Nah, untuk yang dua faktor, rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Itu persyaratan pertama. Pada saat kita memilih menggunakan rancangan, apakah memenuhi syarat untuk menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, yaitu apabila kondisi di luar pengaruh faktor pelakuan, di luar perlakuan itu adalah kondisinya sama, homogen semuanya. Nah, maka itu memenuhi syarat kita menggunakan rancangan acak lengkap. Dan untuk yang lebih dari satu faktor, dua faktor atau lebih, maka kita disebut dengan rancangan acak lengkap faktorial. Apabila di luar faktor pelakuan satu saja ada yang mempengaruhi, maka kita tidak dapat menyebutnya tidak dapat memenuhi persyaratan untuk kondisi di luar perlakuan yang homogen. Kalau ada salah satu saja yang berbeda di luar perlakuan, maka kita belum dapat menggunakan rancangan acak lengkap. Maka kita perlu memilih rancangan percobaan yang lainnya. Nah, dalam hal ini salah satu persyaratan dalam menggunakan rancangan acak lengkap untuk yang lebih dari satu faktor, dua faktor atau lebih adalah rancangan acak lengkap faktorial. Contohnya di sini adalah rancangan acak lengkap faktorial dua faktor, bahwa hanya perbedaan yang terjadi pada penelitian itu disebabkan oleh kedua faktor yang diteliti. Sedangkan selain itu adalah kondisinya homogen, pengaruhnya homogen. Hanya pengaruh dari kedua faktor yang diteliti untuk memenuhi syarat kita menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Nah, selanjutnya, setiap faktor yang diteliti dalam kita menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor, itu setiap faktornya telah dilakukan penelitian sebelumnya secara parsial dan telah diketahui pengaruh dari masing-masing faktor tersebut, baik itu pengaruhnya terhadap beberapa peubah yang diteliti. Sebagai contoh, untuk penelitian bidang pertanian, khususnya ilmu tanah pertanian, maka peubah yang diteliti misalnya terhadap sifat kimia tanah, terhadap sifat fisik tanah, terhadap sifat biologi tanah. Selain itu juga untuk respon tanamannya bisa peubah pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman.
Jadi persyaratan yang kedua adalah bahwa masing-masing faktor pelakuan tadi secara parsial, secara sendiri-sendiri sudah pernah diteliti dan sudah diketahui pengaruhnya. Tapi sendiri-sendiri, masing-masing. Nah, sedangkan pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut belum diketahui. Sehingga dalam penelitian ini ingin diketahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari kedua faktor pelakuan yang dipilih dalam penelitian tersebut. Jadi persyaratan pertama bahwa semua di luar faktor pelakuan adalah kondisinya harus homogen, pengaruhnya harus homogen. Yang kedua bahwa kalau kita melakukan penelitian menggunakan acak lengkap faktorial dua faktor, berarti masing-masing dua faktor tadi sudah pernah diteliti sebelumnya, ya, secara terpisah masing-masing secara parsial. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan acak lengkap faktorial ini adalah ingin mengetahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Karena pengaruh bersamanya, pengaruh interaksinya dari kedua faktor tersebut belum diketahui, sehingga dilakukan penelitian tersebut untuk ingin mengetahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari kedua faktor yang diteliti dalam penelitian tersebut. Sehingga penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi. Jadi tujuan utamanya mengetahui interaksi dari kedua faktor yang diteliti secara bersama. Jadi ini contoh untuk penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Maka tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari kedua faktor yang diteliti tersebut. Kalau yang tiga faktor, maka ingin mengetahui interaksi atau pengaruh bersama dari ketiga faktor tersebut. Nah, dalam hal ini kita contohnya untuk yang dua faktor, maka penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi dari kedua faktor yang diteliti secara bersama. Jadi kalau faktor pertama adalah A, faktor kedua disimbolkan B umpamanya, maka dalam penelitian tersebut ingin mengetahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari faktor pertama dan faktor kedua, atau interaksi AB-nya, A dengan B, A dan B. Kalau simbol faktor pertamanya A, kalau untuk simbol faktor keduanya B, maka interaksi AB. Interaksi AB adalah interaksi dari faktor pertama dengan faktor kedua. Itulah menjadi tujuan utama dari penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Meskipun kalau kita kembalikan ke dalam modelnya, model matematisnya, apabila kita melakukan penelitian ingin mengetahui pengaruh dua faktor dengan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor, maka kita dapat mengetahui pengaruh interaksinya, tapi selain itu juga kita dapatkan juga hasil kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh faktor pertama, pengaruh faktor kedua, dan khususnya pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Jadi di situ yang berkaitan dengan persyaratan dalam penggunaan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Jadi bahwa kondisi di luar faktor pelakuan harus sehomogen mungkin, ya, atau homogen. Jadi pengaruhnya sama semua, kondisinya sama semua. Yang berbeda hanya adalah faktor pelakuan saja. Ya, dua faktor pelakuan untuk rancangan acak lengkap faktorial dua faktor. Kedua faktor itu yang pengaruhnya berbeda, sedangkan pengaruh yang lainnya harus sama, homogen. Jadi pengaruh yang lainnya yang di luar pengaruh kedua faktor tersebut harus homogen atau sama, atau kondisi di luar dua faktor tadi harus sama. Yang berbeda hanya dari yang disebabkan oleh kedua faktor itu saja. Itu syarat pertama. Dan syarat yang kedua
bahwa masing-masing faktor yang diteliti tersebut secara terpisah atau secara parsial sudah pernah diteliti, ya, masing-masing sudah pernah diteliti, tapi belum diketahui interaksinya. Maka dalam penelitian menggunakan rancang acak lengkap faktorial 2 faktor, si peneliti ingin mengetahui pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Akan tetapi dengan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, si peneliti akan memperoleh atau dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh faktor pertama, pengaruh faktor kedua, dan khususnya pengaruh interaksi dari kedua faktor tersebut. Itu yang penting, ya. Jadi pada slide ini menyajikan tentang persyaratan bagi penggunaan rancangan acak lengkap faktorial. Nah, contohnya salah satunya adalah berkaitan dengan penggunaan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Itu yang menjadi persyaratan yang harus diingat, bahwa di luar kedua faktor kondisinya harus homogen, pengaruhnya harus homogen. Jadi apabila terjadi perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang diteliti saja. Di luar faktor yang diteliti adalah pengaruhnya sama atau homogen. Bapak rasa itu untuk yang slide ini, dan kita akan lanjutkan pada slide yang berikutnya. Kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini memberikan beberapa contoh dari penggunaan rancangan acak lengkap 2 faktor di bidang tanah pertanian. Pertanian. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh, ya, dari penelitian yang mengaplikasikan metode penelitiannya menggunakan metode rancangan percobaan, dan rancangan percobaan yang dipilih adalah rancangan acak lengkap karena dia yang diteliti lebih dari 1 faktor, yaitu 2 faktor kebetulan yang diteliti, maka yang digunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Jadi rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh dari penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor sebagai metode penelitiannya. Jadi penelitiannya dia menggunakan metode rancangan percobaan, dan rancangan percobaan yang dia gunakan adalah rancangan acak lengkap. Dan rancangan acak lengkap yang dia gunakan lebih detailnya lagi adalah karena dia meneliti 2 faktor, maka dia gunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Jadi berikut adalah contoh-contoh penelitian yang menggunakan metode penelitiannya menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, yang merupakan bagian dari rancangan acak lengkap, dan rancangan acak lengkap itu sendiri bagian dari metode rancangan percobaan. Jadi contoh dari rancangan percobaan. Nah, salah satu contoh penelitiannya berjudul pengaruh pemberian kapur dolomit dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Nah, di sini berarti ada 2 faktor yang dia teliti, yaitu faktor pertamanya adalah kapur dolomit. Kita tahu bahwa kapur dolomit merupakan salah satu bagian dari salah satu jenis dari kapur, yaitu kapur adalah bahan yang dapat memperbaiki pH tanah, bahan yang dapat memperbaiki pH tanah. Dan dalam hal ini dia menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit adalah kapur dengan senyawa kimianya CaMgCO3. CaMgCO3. Selain itu juga faktor kedua yang dia teliti adalah pupuk, dan pupuk yang dia pilih adalah pupuk fosfat yang dia teliti. Jadi
dari penelitian ini dengan judul pengaruh pemberian kapur dolomit dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Dia menggunakan atau ingin meneliti dua faktor kapur dolomit dan faktor pupuk fosfat. Jadi faktor dolomit dan faktor pupuk fosfat. Bapak ulang lagi, salah satu contohnya adalah pengaruh pemberian kapur dolomit dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Nah, contoh yang lainnya, yang berikutnya adalah penelitian dengan judul pengaruh pemberian vermikompos dan pupuk kalium terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Jadi pengaruh pemberian vermikompos dan pupuk kalium terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, si peneliti ingin mengetahui pengaruh dari dua faktor, yaitu faktor pertamanya adalah vermikompos dan faktor keduanya adalah pupuk kalium. Vermikompos itu apa? Vermikompos itu adalah salah satu jenis dari kompos yang dihasilkan dari sistem budidaya cacing tanah. Maka disebut sebagai vermikompos, kompos dari hasil budidaya cacing tanah, yang dihasilkan oleh cacing tanah. Dan ini sebagai faktor pertama yang ingin dia ketahui, dan pengaruh dari faktor pertama ini, dan yang kedua pengaruh dari faktor keduanya adalah pupuk kalium. Nah, kalau kita perhatikan dengan judul pengaruh pemberian vermikompos dan pupuk kalium, berarti faktor pertama dan faktor kedua. Vermikompos adalah faktor pertama dan pupuk kalium adalah faktor kedua terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Nah, terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis adalah peubah yang ditelitinya. Peubah yang diteliti akibat pengaruh dari berbagai taraf vermikompos dan berbagai taraf pupuk kalium terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Contohnya tinggi tanaman, tinggi tanaman 2 minggu setelah tanam, tinggi tanaman 4 minggu setelah tanam, tinggi tanaman 6 minggu setelah tanam, dan seterusnya. Selain itu juga bisa dia sambil bersamaan dengan mengukur tinggi tanaman, bisa juga ditambahkan di situ peubah tanahnya, umpamanya terhadap pH tersedia tanah, terhadap pH tersedia tanah, terhadap peningkatan si organik tanah, terhadap peningkatan N tanah, pada peningkatan N tanah, terhadap peningkatan pH tanah, karena vermikompos juga mempengaruhi terhadap sifat kimia tanah, terutama pH reaksi tanahnya. Tapi di sini untuk contoh ini yang penting mengenali bahwa dari judul penelitian kita tahu bahwa penelitian itu ingin meneliti satu faktor atau dua faktor. Nah, di sini kita tahu bahwa dia ingin meneliti dua faktor. Pertama faktor vermikompos dan faktor kedua pupuk kalium. Kalau yang contoh yang pertama tadi, dua faktor juga. Faktor pertamanya adalah kapur dolomit, faktor keduanya adalah pupuk fosfat yang ditelitinya terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Jadi pengaruh pemberian kapur dolomit dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Sedangkan judul penelitian kedua yaitu pengaruh pemberian vermikompos dan pupuk kalium terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Nah, ini yang diteliti adalah dua faktor, yaitu faktor vermikompos dan faktor pupuk kalium. Ini dia menggunakan dua contoh ini, dia menggunakan bahasa standar, bahasa standar ya, biasanya menggunakan pengaruh pemberian kapur dolomit dan pupuk fosfat. Jadi pengaruh dari faktor pertama dan faktor kedua terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Terhadap, bisa ditambahkan terhadap sifat kimia tanah, pertumbuhan dan hasil kedelai. Judul yang kedua, pengaruh pemberian vermikompos dan pupuk kalium. Jadi dia menggunakan bahasa judulnya juga bahasa standar,
Dia ingin tahu pengaruh dari vermikompos sebagai faktor pertama dan pengaruh dari pupuk kalium sebagai faktor kedua terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Bisa juga di sini dia teliti tambahkan terhadap perubahan sifat kimia tanah, pertumbuhan dan hasil jagung manis, ya. Bisa diperkaya judulnya. Nah, tapi dia menggunakan bahasa standar, bahasa pengaruh dari faktor pertama dan faktor kedua. Ini juga pengaruh dari faktor pertama dan faktor kedua. Tapi bisa juga dikreasikan judulnya, dikreasikan. Jadi pengaruhnya tidak digunakan, tapi sebagai contoh pada judul yang ketiga, keragaman kadar nitrogen dan fosfor tanah pada berbagai taraf pemupukan nitrogen dan fosfor. Nah, ini hati-hati kita, kalau yang nggak mengenali pengaruh faktor, maka penentuan faktor yang diteliti nanti salah. Nah, seperti ini dia judulnya keragaman kadar nitrogen dan fosfor tanah pada berbagai taraf pemupukan nitrogen dan fosfor. Nah, berarti di sini faktor pertamanya adalah pupuk nitrogen, faktor keduanya adalah pemupukan fosfor, pemupukan fosfor. Nah, sedangkan peubah yang diamatinya adalah kadar nitrogen tanah dan kadar fosfor tanah. Jadi ini bahasa yang digunakan bahasa yang bukan yang standar, bukan standar, tapi sudah bahasa kreativitasnya, bahasa kreativitas inovasinya. Jadi dia faktornya terakhir, peubahnya yang diamatinya lebih didahulukan. Jadi keragaman kadar nitrogen dan fosfor tanah ini adalah peubah yang diamati. Seperti judul yang pertama dan kedua, itu peubah yang diamatinya pertumbuhan dan hasil kedelai. Yang contoh yang judul kedua, pertumbuhan tanaman jagung manis. Itu adalah peubah yang diamati. Nah, untuk yang contoh ketiga ini, didahulukannya peubah yang diamatinya. Jadi keragaman kadar nitrogen dan keragaman kadar fosfor itu adalah peubah yang diamati yang berkaitan dengan sifat tanahnya. Sedangkan faktor yang diteliti adalah pemupukan nitrogen sebagai faktor pertama dan pemupukan fosfor sebagai faktor kedua. Jadi dalam penelitian dua faktor, kalau dia menggunakan rancang acak lengkap faktorial, dua faktor, bisa judulnya dengan bahasa standar, itu boleh, tidak dilarang. Memang sudah banyak penelitian banyak menggunakan bahasa ini, tapi bisa juga menggunakan bahasa yang kreatif, yang lebih kreatif, lebih kreatif. Jadi peubahnya yang didahulukan, baru faktornya. Jadi keragaman kadar nitrogen dan fosfor tanah pada berbagai taraf pemupukan nitrogen dan fosfor. Pemupukan nitrogen dan fosfor itu adalah faktornya, faktor yang diteliti, faktor pertamanya pupuk nitrogen, faktor keduanya fosfor. Sedangkan keragaman kadar nitrogen dan fosfor tanah, keragaman fosfor tanah adalah peubah yang diamati. Nah, selanjutnya judul yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah penelitian yang berjudul keragaman pH tanah pada berbagai taraf pengepuran dolomit dan pemupukan fosfat. Nah, ini juga peubah yang diamati didahulukannya. Jadi dia termasuk penulisan judul yang kreatif, yang kreatif, bukan menggunakan bahasa standar, bahasa kreatif. Jadi keragaman pH tanah pada berbagai taraf pengepuran dolomit dan pemupukan fosfat. Jadi faktor yang ditelitinya adalah kapur dolomit pada berbagai taraf dan pupuk fosfat pada berbagai taraf. Kapur dolomit pada berbagai taraf itu adalah faktor pertamanya, dan faktor keduanya adalah berbagai taraf pupuk fosfat. Jadi pupuk fosfatnya sebagai faktor kedua dengan berbagai taraf. Sehingga ditulisnya judulnya dalam bentuk kreasi, dalam bentuk kreativitasnya agak supaya agak beda dikit dengan menggunakan bahasa standar pengaruh, yaitu dibuatnya didahulukannya
peubah yang diamati, yaitu keragaman pH tanah. Dan baru selanjutnya baru faktor yang ditelitinya, yaitu kapur dolomit dan pupuk fosfat. Sehingga judulnya keragaman pH tanah pada berbagai tahap pengapuran dolomit dan pemupukan fosfat. Contoh selanjutnya adalah judul penelitiannya keragaman hasil padi gogo pada berbagai tahap pemberian bahan organik dan pupuk fosfat. Nah, di sini kalau kita perhatikan, faktor yang ditelitinya adalah dua faktor juga. Faktor pertamanya adalah bahan organik dan faktor keduanya adalah pupuk fosfat. Sedangkan peubah yang diamatinya adalah hasil padi gogo. Hasil padi gogo. Nah, hasil padi gogo ini bisa dalam bentuk bobot gabah kering panen, ya. Bobot gabah kering panen, bisa juga dalam bentuk bobot 1000 gabah, ya, bobot 1000 gabah. Dan juga berkaitan hasil ada komponen hasil. Nah, bisa ditambahkan untuk komponen hasilnya mulai dari jumlah anakan dari padi gogo, jumlah anakan produktif dari padi gogo, ya. Selanjutnya jumlah malai, ya, dari padi gogo. Selanjutnya juga jumlah gabah per malai, ya. Dan berikutnya lagi juga bisa bobot gabah berisi, bobot gabah berisi. Nah, dibandingkan dengan bobot gabah totalnya, sehingga kita tahu berapa persentase dari gabah yang berisi. Nah, itu adalah berbagai peubah yang diamati yang berkaitan dengan penelitian pemberian bahan organik dan pupuk fosfat. Tapi yang penting kita dalam berkaitan dengan mengenali rancangan acak lengkap faktorial, dua faktor, bahwa pertama kita harus mengenali faktornya, satu faktor atau dua faktor. Nah, faktornya yang mana, ya? Yang mana menjadi faktornya? Seperti contoh yang ini adalah bahan organik dan pupuk fosfat. Berarti ada faktor pertamanya bahan organik, faktor keduanya adalah pupuk fosfat. Jadi penelitian ini merupakan mengaplikasikan penelitian dengan dua faktor. Yaitu faktor pertamanya bahan organik dan faktor keduanya pupuk fosfat. Sedangkan peubah yang diamati yang berkaitan dengan pengaruh dari bahan organik dan pupuk fosfat ini adalah tanaman ujinya padi gogo, dan salah satu peubah yang diamatinya adalah hasil dari padi gogo. Nah, ini sebagai salah satu contoh, dan tentunya supaya lebih mudah untuk memahaminya lagi, masing-masing silakan membuat 3 contoh dari penelitian yang mengaplikasikan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Nah, silakan ditulis masing-masing dan nanti dikumpulkan. Nah, untuk slide ini Bapak rasa cukup itu, nanti kita lanjutkan ke slide yang berikutnya.